Terima kasih pemirsa Insert masih bersama kami di Insert Pagi yang pastinya bersama bersama Disney Plus Hotstar. Nah, ini sering banget ya diperbincangkan belakangan hari ini ya. Ini mengenai seorang Atta Halilintar. Tapi ternyata bapaknya itu selain ada 11 anak di luar dari keluarga Halilintar, ada anak satu lagi di luar situ. Oh, ini kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada berita bahwa bapak dari Atta Halilintar ini punya istri lagi. Betul. Gitu. Nah, terus katanya juga sudah bercerai juga gitu. Tapi dari pihak Atta sendiri sudah memberikan klarifikasi dari bapaknya Atta, tapi diwakilkan ya, bukan sama bapaknya Atta karena bapaknya Atta juga sekarang nggak di Indonesia katanya sekarang gitu. Katanya dibilang bahwa sudah membenarkan bahwa memang pernah menikah lagi tapi kan sudah bercerai juga. Tapi saya yang bingung itu, ini anak beneran satu kan? Nggak 11 lagi kan? Wah, 11 karena kalau lagi 11 lagi jadi bisa main bola. Iya, itu dia. Tapi ya katanya Umi Afif yang mengaku sebagai mantan istri dari seorang bapaknya Atta ya. Dia bilang kayaknya selama ini setelah menikah, setelah memiliki anak gitu, belum ada biayanya, belum ada dinafkahi anaknya. Padahal sudah ditentang juga sama wakilnya keluarga Atta Halilintar bahwasanya enggak kok, selama ini bapaknya Atta ada kok memberikan nafkah seperti itu. Oke, jadi dari kedua belah pihak beda ya datanya. Iya, bertentangan Yang nih. satu bilang bahwa tidak dinafkahi, tapi sedangkan sudah ada klarifikasi, sudah dinafkahi. Tapi langsung aja kita lihat beritanya aja daripada kita pusing-pusing ya. Ini dia. Keluarga Halilintar kini tengah dirundung masalah bertubi-tubi. Jika sebelumnya keluarga yang dikenal dengan Gen Halilintar ini diterpa masalah hak cipta, kini keluarga besar Atta Halilintar kembali dihadapkan dengan masalah baru. Baru-baru ini, ada sosok wanita yang tiba-tiba muncul di tengah keluarga besar Atta Halilintar. Wanita yang diketahui bernama Umi Afif ini mengaku mantan istri ayah dari Atta, Anovial Asmit. Tak hanya mengaku sebagai mantan istri, Umi Afif juga menuntut ayah 11 anak ini telah menelantarkan anaknya. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya gitu. Cuma kan kalau sampai pada saat ini kita nggak tahu nih. Iya dong, kayak random person gitu. Wanita yang sampai saat ini belum berani untuk tampil ke publik masih ditunggu oleh keluarga Halilintar untuk segera musyawarah datang menemuinya di rumah. Keluarga Halilintar memang tak menutup pintu untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Pihak keluarga diwakili oleh kami, kuasa hukum juga ingin menegaskan bahwa hingga pada saat ini domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami. Tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya. Diserang terus secara bertubi-tubi oleh pihak yang tak diketahui keberadaannya ini, pihak keluarga Halilintar siap untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun pihak keluarga masih menunggu itikat baik dari Umi Afif untuk menemuinya dan membicarakan masalah ini secara kekeluargaan. Percaya nggak percaya, saya pun bingung. Klien saya ini hingga pada saat ini tidak mengizinkan untuk membuat laporan balik. Namun, setelah ada rembuknya keluarga, dari anak dan juga orang tua dan klien saya juga, dari para anak juga dengan orang tuanya ini, apabila 3 hari setelah press conference ini masih terus bergulir, maksudnya dari pihak yang ya para pihak lah, kami akan mengambil langkah hukum. Tapi langkah hukumnya apa, kami pertimbangkan lebih dahulu. Kalau ini jadi LP, kalian kami undang. Bukti tadi nafkah saya buka, indikasi ke sana saya buka. Namun karena klien saya ini, saya bingung juga ini baik banget ya, nggak mau nyerang balik ya. Jadi kita umpetin dulu. Namun kalau ada, kau undang, saya pasti. Meskipun ayah dari Atta ini tak mengetahui siapa sosok sebenarnya Umi Afif, namun Anovial Asmit mengakui jika ia pernah melakukan pernikahan selain istri yang saat ini bersama dirinya. Dan kami, sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ya maksudnya, ada memang. Tapi dengan tegas, saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga
bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan di YouTube. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata atau kurangnya baca buku semata. Saya pernah tanya sama klien saya, siapa Umi Afif ini? Klien saya bilang, saya lupa. Kalaupun saya tahu saya kepastiannya, saya akan berani bersumpah. Tapi saya namanya manusia punya hilaf. Kita coba bareng-bareng kita telah. Nama saya Raditya Putra Perdana. Nama abang siapa? Semua punya nama. Umi itu panggilan ibu, seingat saya. Nggak tahu lah kalau tiap karena bapaknya gimana. Afif ini nama laki-laki setahu saya. Kalau kita muslimin, mohon maaf ya kalau saya keliru ya. Pilih yang ini fam dari orang Minang. Yang mana nama aslinya? Kan jadi tanya-tanya dong. Kalau berhutang nih, pihak pertama nama Raditya Putra Perdana SLM misalnya. Yang kedua namanya JJ misalnya. Setelah berhutang melakukan kesepakatan dengan menerangkan para pihak terlebih dahulu. Minjam uang 40.000 euro, pinjaman 5%, itu kan jelas. Nggak mungkin saya rasa di perjanjian Umi Afif Piliang. Oke, kita balik deh. Nama anaknya Afif, nama mamanya Umi. Apa bisa lo publikasi nama orang, jelek-jelekin orang pakai nama S-non-S kayak gitu? Anovial Asmit pun tak memungkiri hal tersebut. Dirinya mengakui jika anak yang dimaksud merupakan anak kandungnya. Dan Anovial pun juga mengaku jika selama ini dirinya selalu menafkahi sang anak. Ada lah Bang, masa enggak? Makanya saya bilang, ada kan segini, saya nggak mau mengikuti game dari makhluk gaib itu. Dia ngomong ada sangkut paut, tapi kan nggak ada buktinya. Saya akan ngomong nanti, tapi saya tunjukin buktinya. Jadi kalau dia nunjukin bukti, saya tunjukin bukti. Jadi dia sama-sama enak gitu. Karena ini saya masih mempertimbangkan klien saya masuk ranah hukum enggak, bukti saya gitu. Tapi kalau buktinya ada. Selain itu, Umi Afif juga menuntut ayah Atta Halilintar ini sejumlah uang sebesar 40.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah sebagai hutang di masa lalu. Namun Anovial tak merasa pernah meminjam uang sebanyak itu kepada seseorang. Nah itu, ini yang saya suka, yang saya tunggu-tunggu banget. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, Morores ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau emang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir. Oh, klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya. Selama puasa belum dicabut. Pihak keluarga tetap akan menantikan itikat baik dari Umi Afif. Namun jika kasus ini masih tetap dipermasalahkan oleh pihak Umi Afif, keluarga Halilintar akan menempuh jalur hukum. Kami menghimbau kepada seluruh pihak, baik pihak yang kelihatan dan makhluk gaib pun, agar berhenti untuk mencari atau membuat berita buruk terkait yang menyerang klien kami. Apabila masih ada, 3 hari dari press conference ini, kami akan menempuh gugatan hukum. Waduh, kalau ini saya jadi bagian dari keluarga Halilintar, pasti membingungkan sekali ya. Udah diminta untuk dinafkahi, itu ya udah satu hal ya. Terus diminta lagi 40.000 euro. Euro loh, bukan dolar loh. Iya, jadi sekitar 700 juta lebih ya, 720 juta gitu ya. Betul. Tapi ini menarik sekali ketika tadi yang sebagai perwakilan dari keluarga Atta Halilintar mengatakan bahwa ini kenapa orangnya gaib gitu. Saya sempat serem tadi. Kenapa? Berasa sesuatu? Iya, ternyata orangnya ini memang tidak muncul. Terus katanya pakailah nama asli kalau misalnya memang mengaku istri dari bapaknya dari Atta Halilintar. Terus kalau misalnya pun iya tadi mengatakan bahwa namanya kalau Afif itu setahu saya laki-laki. Iya mungkin siangnya Afif, malamnya Afif Kak. Bisa jadi kan? Bisa jadi juga Iya, ya. gitu. Tapi bagaimanapun kalau misalnya tadinya memang sudah ada hubungan keluarga, harusnya dibicarakan secara musyawarah gitu loh. Jangan sampai membuat viral, apalagi ini kan namanya menyangkuti image dari nama keluarga seperti itu ya. Jadi harusnya diobrolin baik-baik, musyawarah, duduk berbincang-bincang mungkin kalau ada yang kurang. Makanya banyak yang percaya ini kayaknya
palsu gitu. Iya gitu ya, sudah kita tinggalkan, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai karena tadi juga sudah dikasih ultimatum sampai Betul. berapa hari ke depan, kalau misalnya 3 belum ada hari. juga ya udah langsung ke ranah hukum ya. Bye. Oke, seperti biasa di Insert Pagi kita akan ada segmen Insert Berbagi, tapi untuk lebih jelasnya seperti apa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Insert Pagi bersama Disney Plus Hotstar.